Halo, selamat datang di podcast Suara Ibra bersama Ibra tentunya yang akan bersuara dengan perasaan yang paling dalam. Apa kabar, Bro? Tapi tenang, episode ini bukan untuk jomblo doang. Meskipun yang play kebanyakan jomblo ya. Tapi episode ini cocok untuk yang lagi pacaran. Mungkin pacarannya udah lama jadi kayak kangen gitu. Gimana sih dulu aku rasanya jadi jomblo? Atau yang em, pa- kamu pacaran, tapi hubungan kamu lagi di ujung tanduk. Jadi kamu riset lah gimana caranya jadi jomblo. Karena di episode ini aku bakalan cerita, aku bakalan share experience aku selama beberapa tahun belakang ini jadi jomblo. So, selamat mendengarkan. Kenapa masih sendiri? Kenapa sendiri terus? Gak bosen kemana-mana sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu sering banget aku dengar. Mungkin kamu yang sendirian, mungkin kamu yang jomblo juga sering kali ya dengar kalimat ini. Awalnya sih didengar kayak lucu aja, kayak aneh aja. Tapi lama-lama tuh nyebelin, lama-lama bikin emosi. Kayak aku nggak ngerti ya, kenapa bagi sebagian orang sendirian itu jadi hal yang menakutkan, jadi hal yang menyeramkan. Kayak kesannya tuh hina banget gitu. Padahal sebenarnya nggak juga. Tapi kadang-kadang iya sih. Kadang-kadang kayak uh, iri dikit nggak ngaruh. Kadang-kadang iri aja ngeliat teman yang pacaran gitu. Apalagi yang bertahun-tahun tuh. Kayak kok bisa gitu. Aku ngebayanginnya aja kayak kayak nggak mungkin bisa gitu. Aku juga tahu sih, nggak ada orang yang bener-bener mau sendiri. Karena kalau bisa berdua, kenapa harus sendiri gitu kan? Tapi buat sebagian orang yang senang berteman dengan waktu, ya sendiri jadi hal yang menyenangkan. Kayak ada beberapa momen yang sebaiknya dilewatin sendirian aja gitu. Kayaknya sekarang aku lagi ada di fase ini sih. Di fase nyaman sendirian. Kayak lagunya Kunto Aji ya. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama asik sendiri. Kayak asik aja gitu sendirian. Mungkin karena terbiasa sendiri kali ya. Enggak, enggak gamon sih. Enggak menutup hati juga gitu. Cuma emang enak aja gitu kemana-mana sendiri. Tapi ya untuk aku bisa bilang enak sendiri, itu tuh perlu proses yang panjang. Banyak banget fase-fase yang aku lewatin gitu untuk ke fase ini. Itu yang akan aku ceritain, experience aku melewati fase-fase itu. Dimulai dari fase baru putus. Wah, ini fase yang aku nyebutnya fase ini tuh fase yang membingungkan. Kayak kalau kemarin ada yang ngasih kabar, ada yang ngasih notifikasi pagi-pagi atau ngajak teleponan malam-malam, ada yang nanya gimana hari ini, ada yang minta temenin kemana-mana. Sekarang tuh hal-hal tadi itu nggak ada gitu. Kita harus menerima itu nggak ada. Di fase ini tuh bukan yang fase sedih-sedihnya ya, bukan yang fase galau brutal gitu loh. Karena
kita masih bingung dan mungkin kita ngerasanya dia masih ada. Kita masih memvalidasi bahwa dia beneran pergi nggak ya, dia balik lagi nggak ya, gitu loh. Ya ini bener-bener fase yang bingung gitu. Tapi setelah fase ini, kita ke fase ngelupain dia. Fase yang menakutkan selama sendirian. Fase ini tuh yang lama banget aku lewatin. Kalau aku lama banget. Mungkin bagi sebagian orang juga fase ini dilewatinya lama. Ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun gitu. Di fase ini kita udah sadar. Kita udah sadar bahwa dia udah gak ada lagi. Dia bukan milik kita lagi gitu. Bahkan di fase ini kadang kita tahu bahwa mantan kita udah menjalin hubungan baru dengan orang baru gitu. Makin sedih deh itu. Kayak kita pengen balikan tapi nggak bisa gitu. Di fase ini tuh kita selalu nyari-nyari dia. Kayak selalu keinget dia mulu gitu. Di tengah-tengah keramaian yang kita cari dia. Kayak kita nongkrong di coffee shop. Berharap dia datang juga ke coffee shop tuh. Kita datang ke event-event yang ada di kota itu. Kita berharapnya dia juga datang gitu. Dan di fase ini tuh aneh juga sih, kayak kita tuh tiba-tiba inget dia mulu. Kayak kita lagi seharian di kamar nih, scroll HP. Terus sore-sore tiba-tiba kepikiran kayak, oh hari ini aku scroll HP mulu ya. Ah biasanya dulu ada dia nih gitu-gitulah. Bahkan sesimpel tukang mie ayam lewat depan rumah, itu tuh bikin kita sedih. Karena kalau dia main ke rumah dulu, kalau aku tuh kalau dia ke rumah dulu, ada tukang mie ayam favorit dia yang selalu lewat depan rumah jam 7 malam. Itu selalu dia panggil dan kita selalu makan bareng. Waktu dia nggak ada, waktu udah putus, waktu tukang mie ayam ini lewat, kesel gitu ngeliatnya. Jadi karena kita ngerasanya sedih. Jadi galau gitu. Tapi setelah fase ini terlewat, itu lega. Kita setelah fase ini kita akan beranjak ke fase apa ya nyebutnya? Fase gelisah sendiri kali ya. Karena di fase ini tuh kita udah bosen sendirian. Kita udah mulai lirik teman-teman yang pacaran. Kita udah kayak pengen, wah kayaknya pengen deh pacaran, nggak apa-apa deh nggak sama dia gitu. Di fase ini kita nyoba pacaran lagi. Tapi kalau aku selalu gagal. Entah karena masa lalu, entah karena aku belum bisa buka hati, entah aku yang lupa aja rasanya jatuh cinta. Dan di fase ini tuh saran aku, kamu harus bener-bener dapet seseorang gitu. Karena jangan sampai kamu ke fase nyaman sendiri. Karena kamu bakal lebih susah dapet pacarnya gitu. Karena kamu nyaman sendirian. Kamu terbiasa sendirian. Terus kamu prioritasnya tuh mimpi kamu gitu. Jadi kamu lagi ngejar sesuatu, ya kamu mikirnya pacaran buat apa gitu. Di fase ini udah full move on. Jadi ya tinggal nunggu waktu aja. Ya, dan sekarang aku lagi ada di fase ini. Aku lagi gak pengen deket sama siapa-siapa. Aku udah nyaman banget kemana-mana sendirian. Jadi kalau ditanya kenapa aku masih sendiri, ya aku nunggu waktu aja. Tapi memang bukannya kayak gitu ya.
Karena katanya jodoh adalah cerminan diri kita. Jadi ya selagi nunggu dia, kita perbaiki diri. Itu sih cerita aku di episode fase sendirian. So, buat kamu yang sendirian gak apa-apa lah. Tunggu aja, ada waktunya pasti kok. Untuk kamu yang pacaran dan pengen sendiri, pikir-pikir dulu gitu. Karena kan kalau pacaran bisa juga kita punya waktu sendiri. Tapi ya dikomunikasiin dengan baik-baik, kayak ke pasangan kayak, sayang aku butuh waktu buat sendirian gitu. Kan bisa kayak gitu. Gak harus jadi jomblo dulu, gak harus sendiri dulu baru punya waktu me time gitu. Oke. Seperti biasa jangan lupa like, komen, yang sendiri komen gimana rasanya sendiri, terus yang pacaran gimana rasanya pacaran gitu, biar saling tahu aja. Dan jangan lupa subscribe, apalagi ya, share ya, jangan lupa share. Dan yang di Spotify jangan lupa vote bintang 5 supaya kita masuk 10 besar lagi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye guys.